Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ana bisa ngelihat antum semua nih. Meskipun antum tak ngelihat ana, tapi kan sebelumnya antum udah pernah melihat ana ya di ah, tapi kalau antum kan udah hampir antara 8 sampai dengan 10 bulan nggak nampak nih. Hmm, apa Salahuddin yang kameranya belum aktif diaktifkan. Dapat Pariski, Ahmad Rauf, Faiz. Hmm. Nggak boleh tipu-tipu ya, nggak boleh tipu-tipu. Nanti fotonya dimunculkan hanya fotonya nggak gerak-gerak, nggak boleh tipu-tipu gitu ya. Ya, ya kan bisa saja. Kalian itu cerdas-cerdas, jadi bisa diubah-ubah seperti itu ya. Ada juga yang ngirimkan tugas ke Ana ya. Ada yang ngirimkan tugas ke Ana, ya Ana tidak sebutkan namanya. Dia pakai bot ya, bot di Telegram gitu ya. Dia iya dia diketik ketik aja di HP nanti langsung keluar apa? Keluar teksnya dalam bentuk buku terus dikumpulkan begitu ya. Ada ya? Ada. Jadi ada bot. Jadi tulisannya kayak tulisan tangan begitu, tapi ketahuan. Anda juga ngerti tentang itu, jadi ya jangan eh, nggak boleh begitu ya. Disuruh meringkas, jangan tulisnya di HP terus pakai bot di Telegram. Jadi seolah-olah antum sudah meringkas semuanya. Nanti kan ada kan? Nggak boleh seperti itu. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman kita dipertemukan di wadah yang sama yaitu Islam. Dengan nikmat kesehatan alhamdulillah kita dipertemukan di pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nikmat itu diambil dari Allah, maka kita akan kesulitan sendiri. Kita tidak bisa melakukan hal-hal apapun kalau sudah nikmat kesehatan diambil oleh Allah. Maka sudah sewajarnya dan sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dapat merasakan risalah Islam dan mengenal manhaj salaf seperti yang saat ini ya. Tayyib, pembahasan kita ada di bab 4 ya. Di bab 4 tentang puisi. Di bab 4 tentang puisi. Ini semuanya ada buku ya. Yang belum ada buku bisa di-download bukunya di internet. Ya, di internet bisa di-download. Bab 4. Tapi yang identifikasi kita sudah ya, bab 4. Sampai di mana minggu lalu? Unsur-unsur unsur batin dan fisik ya. Fisik juga sudah ya. Tayyib, fisik dan batin. Nah, itulah dia unsur-unsurnya. Ini menyimpulkan isi puisi.
Jenis-jenis puisi sebelumnya sudah ya, ada puisi naratif, lirik dan deskriptif sudah. Ya, ini jalan sendiri. Sekarang kita seharusnya kebahasaan dari puisi. Memilah unsur kebahasaan. Belum, cara buat puisi minggu depan. Tayyip. Sekarang kita di kebahasaan puisi. Mana dia kebahasaannya? Ini sudah menulis. Berarti di unsur. Digabung di unsur. Mana dia unsurnya? Memang agak payah kalau bukunya yang kayak gini. Nah, ini dia unsur. Jadi kita masuknya di unsur. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, yang pertama penggunaan majas. Nah, itu kebahasaannya. Bentar ya. Nah, Tayyip mengingatkan yang bukunya tidak ada bisa di-download di sini ya. Yang bukunya belum dapat bisa di-download nih di bukupaket.com. Ya, bukupaket.com atau cari di Google dengan kata kunci buku bahasa Indonesia kelas 8 K13 edisi revisi 2018 bukupaket.com gitu. Jadi nanti biar langsung diarahkan di bukupaket.com. Yang di-download bukan buku guru tapi buku siswa. Ingat, K13 atau kurikulum 2013 yang edisi revisi 2018. Tidak boleh edisi revisi di bawahnya. Boleh yang 2017 tapi tidak boleh 2016, 2015, 2014 atau 2013. Karena sebelumnya ada di kelas 9. Di kelas 9 dia download bukunya yang edisi 2015. Jadi bukunya beda ya isinya. Karena edisi 2015 itu belum dilakukan revisi. Jadi download yang sesuai ya. Kalau yang belum punya buku, belum dapat buku, Abdalul Cikra dibuka kameranya. Yang sudah dapat buku, maka manfaatkanlah bukunya sebaik-baiknya, dijaga bukunya. Tayyib, kita telaah mulai dari majas ya. Majas itu banyak ya, majas itu banyak. Di sini yang dijelaskan ada majas personifikasi, paralelisme. Nah, majas itu ada juga majas perbandingan. Perbandingan itu personifikasi. Nah, paralelisme berarti dia majas perulangan. Jadi ini ada empat jenis. Ada 4 jenis. Tapi yang dibahas di sini personifikasi dan juga paralelisme. Nah, akan kita bahas juga majas yang sering digunakan. Majas yang sering digunakan. Ini kok lain-lain jadinya ya. Kemarin nggak kayak gini lah. Kak Ana geser-gesernya ini payah jadinya. Nah,
Nih di sini komennya. Nah, selain majas paralelisme, ada majas simile. Simile. Bukan smile, simile. Nah, majas simile adalah majas perbandingan langsung. Nah, adalah majas, kok dalah ya? Adalah, masa harus tekan gitu sih? Majas perbandingan langsung. Nah, ditandai dengan kata bagaikan, bak, dan seperti. Nah, begitu ya. Simile. Nah, contohnya simile itu majas perbandingan langsung ditandai dengan kata bagaikan, bak, dan seperti. Misalnya engkau bagaikan rembulan. Dia seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ya gitu ya. Jadi dia langsung perbandingannya secara langsung. Kalau yang personifikasi kan perbandingannya antara benda mati seolah-olah menjadi benda hidup. Jadi dibandingkan sifat mati dengan sifat hidup, sifat yang mati dengan yang hidup. Tuh, itu simile. Paralelisme. Terus ada majas hiperbola, ada di sini? Nggak ada ya? Hiperbola juga sering. Tahu hiperbola ya? Bukan kiper bola. Majas hiperbola. Namanya juga hiper berarti hyper. Hyper itu apa? Kalau bahasa hyper bukan kiper. Apa? Hyper. Majas hiperbola. Majas adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Nah, dia kurus kering, hanya terlihat tulangnya saja. Kan melebih-lebihkan sesuatu itu ya. Masa kurus kering hanya terlihat tulangnya? Kan nggak logis itu ya. Ada kebiasaan orang seperti itu ya. Nah, majas hiperbola, melebih-lebihkan. Seperti juga ada kalau ana tidak salah itu sebuah lagu ya, lagu wajib Indonesia katanya begitu ya. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Ya, kata tak terhingga kan melebihkan ya. Meskipun itu sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang baik bukan berarti tidak boleh dilebihkan. Jadi itu memang melebihkan. Melebihkan. Tak terhingga. Kata tak terhingga kan berarti tiada batasannya begitu ya. Atau aku sangat bahagia. Gimana ya? Oh, misalnya ini 1000 kota telah kulalui untuk mencari ilmu gitu ya. Hitungannya 1000 kota udah banyak kali itu, hampir seluruh dunia begitu ya. Atau yang berlebih-lebihan juga seperti ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, tapi itu tidak boleh ya kalau di dalam penggunaan surat resmi misalnya kan penggunaan kata beribu-ribu terima kasih itu tidak boleh. Tapi itu bisa menjadi hiperbola. Bisa jadi hiperbola. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Terima kasih sekali aja. Iya, terima kasih cukup sekali saja. Kalau mau 1000 terima kasih atau beribu-ribu terima kasih, maka terima kasihlah sebutkan 1000 kali gitu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu. Begitu ya. Nah, itu hiperbola. Ada simile hiperbola. Kemudian ada majas yang dia itu mudah tapi sulit. Sering dipahami orang tapi sulit. Apa sering dipahami? Sering digunakan tapi sulit dipahami.
Majas metafor. Nah, bukan metamorfosis, tapi majas metafora. Majas metafora. Apanya? Ini halaman 95, sedangkan ini kan anak tambahin tentang majas. Majas metafora. Majas yang sering digunakan oleh orang, baik menulis puisi, cerpen, novel, atau sering digunakan oleh orang dalam keseharian. Itu majas hiperbola, simile, majas metafor gitu. Paralelisme itu tadi ya, personifikasi, metafora ini. Kemudian hiperbola kan sering ya, antum dengar secara langsung sering ya, melebih-lebihkan sesuatu, tapi kan nggak tahu itu majas apa. Nah, maka ini ana jelaskan, begitu ya. Majas metafora. Majas metafora itu menggambarkan seolah-olah sama begitu. Gimana ya penggunaan bahasanya? Penggunaan kata begitu ya, bukan dengan arti yang sebenarnya. Gitu ya. Penggunaan kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Kok hilang nih ya? Kok lain dari yang atas? Nah, bukan sebenarnya dia ya. Contohnya di pintumu aku mengetuk. Contohnya di pintumu aku mengetuk. Jadi bukan sebenarnya ya. Di pintumu. Kalau mu-nya besar, M-nya besar, ini mu-nya ditujukan kepada siapa? Ke Allah. Nya, N-nya besar berarti kepada Allah juga. Ya. Di pintumu aku mengetuk. Kan ini bukan pintu yang sebenarnya ya. Ya, bukan arti sebenarnya pintu yang kita buka selama ini ya. Pakai kunci terus kita buka, tidak ya? Ya, bukan artian yang sebenarnya. Atau engkau bagai yang lainnya apa ya? Lisa misalnya adalah seorang kembang desa. Gini. Ini metafor juga ini. Kan si Lisa bukan kembang ya, bukan bunga desa, misalnya bunga desa gitu. Bunga desa gitu. Kan dia bukan bunga ya. Tapi kembang desa adalah orang yang paling cantik di desa itu, yang paling cantik. Jadi bukan berarti si Lisa ini bunga, begitu. Ya, sampai di sini paham ya dengan metafor ya. Sampai di sini paham dengan metafor ya. Jadi bukan yang sebenarnya. Pintu yang di sini bukan pintu yang sebenarnya kita buka. Bunga yang di sini bukan bunga yang selama ini kita lihat, bunga mawar, bunga sepatu, bukan itu. Nah, inilah dia metafora. Udah nambah 3 majas ya yang sering digunakan ya. Banyak lagi majas-majas yang perlu dipelajari, tapi nanti pelan-pelan satu persatu, tidak semuanya. Nanti waktu masuk di cerpen kita belajar lagi tambah majasnya. Semakin lama semakin sulit. Kalau ini kan majas yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tayyib. Yang berikutnya, setelah majas ada irama. Irama itu biasanya penggunaan
bahasanya itu agar dia muncul bunyi yang berbeda dari bunyi-bunyi bahasa ataupun teks-teks yang lainnya. Di dalam puisi butuh irama. Kita lihat di Hujan Bulan Juni di halaman berapa ini? Halaman 92. Nah, di sini ketika antum baca maka dia akan muncul sebuah irama tertentu. Irama tidak harus menyanyi. Nah, irama tidak harus menyanyi. Irama itu bisa jadi fokusnya adalah tinggi rendah nada dan juga penggunaan intonasi. Bisa jadi irama. Tinggi rendah nada dan juga penggunaan intonasi bisa menjadi irama. Kemudian penggunaan kalimat atau kata-kata di dalam teks tersebut bisa jadi irama. Bahkan kalau di dalam buku, tanda baca, koma dan titik bisa jadi irama. Apa yang harus aku lakukan? Itu irama untuk bertanya. Pergi. Itu irama untuk memerintah. Ya, kemudian dia cantik, manis, dan juga baik hati. Itu irama untuk tanda koma dan diakhiri dengan titik. Iramanya ya. Iramanya kan muncul. Itu kalau kita bicara tentang tanda baca, irama tanda baca. Nah, kalau irama di dalam puisi tentunya dibuat berdasarkan intonasi, tinggi nada, dan juga kata-kata yang ada di dalamnya. Irama bisa muncul dari majas juga, berdasarkan perulangan misalnya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Kepada pohon yang berbunga itu, tak ada yang lebih bijak. Kan jadi muncul irama kalau misalnya antum baca ini begitu. Jadi puisi itu iramanya bebas. Antum yang membawa tinggi rendah, intonasi, tidak satu ya. Kalau satu itu biasanya anak SD. Anak SD baca puisi Hujan Bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Semua gitu. Nanti teks puisi yang lainnya, aku Khairilan Anwar. Aku kalau sampai waktuku. Padahal aku itu seharusnya intonasi dan iramanya itu keras begitu. Aku kan gitu kan. Jadi kalau anak SD biasanya iramanya itu satu, aku. Kalau sampai waktuku, hujan bulan Juni tak ada yang lebih tabah, kayak gitu. Nanti masuk puisi yang ini, berdiri aku di tepi pantai, sama semuanya dia. Nah, itu irama ya, berkaitan dengan irama. Itu berkaitan dengan irama. Kita lanjut. Kemudian penggunaan kata-kata konotasi. Konotasi berarti kebalikan dari denotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya. Kalau konotasi berarti makna yang tidak sebenarnya. Kalau contohnya di sini. Contohnya di sini. Kalau contohnya kurang jelas, tanyakan, coba lihat dulu kira-kira mana yang tidak jelas di konotasi. Karena makna yang tidak sebenarnya, konotasi, denotasi, makna yang sebenarnya. Dia tidak berubah, memang kita yang membuat sehingga muncullah dia makna baru yang maknanya itu tidak sebenarnya. Buah tangan. Antum lihat buah tangan. Buah tangan itu apa seharusnya? Buah, tangannya keluar buah gitu. Atau buahnya bentuknya tangan gitu. Hah? Apa? Buah tangan itu apa artinya? Hadiah. Nah, itu dia makna sebenarnya kalau kita ambil
Buah berarti buah, berarti tangan ada buahnya atau tangan keluar buahnya. Enggak. Makna konotasinya jadinya apa? Oleh-oleh. Begitu juga dengan bunga desa. Bunga desa makna sebenarnya kan nggak mungkin bunga desa itu bunga yang ada di desa itu, tentunya beda. Itulah dia makna konotasi. Nah, kalau di sini jejak-jejak kaki, seharusnya jejak-jejak kaki itu kan telapak, tapi kalau dia makna konotasinya adalah pengalaman hidup, jejak-jejak kaki begitu. Akar, bagian terbawah dari pohon kan, akar itu kan, tapi makna konotasinya, ini kan denotasinya. Nah, konotasinya itu akar itu bisa dianggap sebagai awal kehidupan gitu. Iya. Yang lain maksudnya gimana? Arti konotasi yang lain yang mana? Akar boleh diartikan sebagai sesuatu yang lain, asalkan masih sesuai begitu dengan kalimat yang mengikutinya atau kalimat setelahnya begitu. Kayak meja bundar, konferensi meja bundar, mejanya bundar tidak? Bisa jadi bundar, bisa jadi tidak begitu. Sidang meja hijau, apakah wajib sidang itu mejanya hijau? Itulah dia konotasi. Sidang meja hijau. Sidang meja hijau berarti kita berada di pengadilan kan begitu kan? Ya? Oh. Misalnya anak ngomong seperti ini, pejabat itu enggan meninggalkan kursinya. Ya kan? Kan nggak mau meninggalkan kursinya, apakah betul itu. Jadi tidak mau meninggalkan kursinya, apakah berarti dia duduk aja kan? Enggak kan? Itulah dia makna konotasinya. Kalau makna denotasinya berarti dia nggak mau meninggalkan kursinya, berarti dia duduk aja, itu nggak mau berdiri kan gitu. Itulah dia makna konotasi dan denotasi. Kemudian ada kata-kata berlambang. Itu simbol, seperti gambar, tanda begitu ya. Ya, di sini dicontohkan seperti ini. Kalau kata berlambang ini sudah jelas, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, tinggal dibaca selesai. Nah, pengimajian dalam puisi, pengimajian berarti sesuatu yang dapat menggambarkan secara visual, audio maupun melalui indera perabaan. Ada 5 perabaan seharusnya ya. Sebenarnya ada 5 perabaan. Jadi ketika kita menulisnya itu seolah-olah orang merasakan yang sebenarnya begitu. Itulah imaji. Misalnya tangannya lembut sekali, berarti kita seolah-olah sudah bisa merasakan tangannya lembut begitu ya. Tapi kalau bahasa seperti ini, pengimajian juga sering disalahgunakan. Misalnya kerinduan kita terhadap Rasulullah SAW. Secara garis besar, rindu hanya bisa didapatkan ketika seseorang telah bertemu. Kalau tidak bertemu, bagaimana bisa merasakan rindu? Tidak akan bisa. Jadi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan, nanti jadinya hiperbola. Kerinduan kepada Rasulullah. Kita tidak bisa merindukan. Tapi kalau merindukan bagaimana suasananya kehidupan di zaman Rasulullah yang langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah, kita bisa dapat rindu itu dari sirah misalnya, dari membaca sejarahnya begitu. Tapi kalau rindu terhadap Rasulullahnya, kita tidak bisa. Karena kita tidak pernah bertemu. Tapi kalau kita rindu terhadap akhlaknya yang sudah digambarkan, maka itu bisa. Tayyib, pembelajaran kita hari ini habis. Jadi cuman bahas ini, minggu depan baru kita belajar menulis puisinya.
Bagaimana? Sebenarnya nggak perlu belajar menulis puisi, tapi menulis puisi itu adalah kebiasaan. Tapi anak kasih langkah-langkahnya sedikit agar lebih mudah meneruskannya, begitu. Kemudian minggu depan sekaligus mengakhiri pertemuan kita di semester ini ya. Karena setelahnya kita PAS, penilaian akhir semester, kemudian libur, belum naik kelas. Nah, yang perlu diingat minggu depan kita praktiknya membuat puisi. Praktik ya, bukan praktek. Taib. Pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.